Ya, kami ada pertanyaan pertama. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan ya, kaitannya Damai mendukung dukungan IPC terhadap Indonesia National Single Window dulu. Ya ini tidak terlepas daripada platform bahwa di kita ini ada platform, beberapa platform mungkin barangkali bisa disampaikan, ada platform pemerintah yaitu ENSW dan NLE yang menyediakan front end layanan online yang dapat digunakan barangkali oleh eksportir, importir untuk perizinan dari kementerian atau lembaga, ada DO online, ada GetPass ya, termasuk ini SP2 online dan truk booking. Salah satu daripada INSW di sini kami dapat melaporkan terkait dengan ya isu dwelling time yang sebenarnya pernah sangat ramai menjadi isu bahwa salah satu nilai logistiknya itu karena dwelling time-nya. Barangkali ini salah satu inputan dari kita yang bisa masuk, yang ini standarnya di formulasinya sama di setiap pelabuhan. Next. Kaitan dengan National Logistic Single Window itu sendiri, tadi disampaikan bahwa ada beberapa hal yang terkait inefisiensi logistik nasional yang pernah kami coba baca, yang pernah kita perhatiin, yaitu adanya silo ya, sistem di kementerian, lembaga, kemudian sektor pelaku-pelaku usaha juga dikembangkan dengan masing-masing dan belum terhubung. Nah ini mungkin salah satu dasar NLE ya, yang tadi disampaikan, sehingga sebelum ada platform nasional ini masing-masing mempunyai aplikasi sendiri. Kemudian ada duplikasi dan repetisi, penyerahan dokumen, pengajuan perizinan yang berulang ke beberapa entitas. Ini yang ketiga, layanan online, tidak meratanya pelayanan online secara online untuk proses di entitas logistik, sehingga sebagian masih manual dan kita didorong sekarang untuk secara online. Hal yang lain lagi adalah inefisiensi distribusi, tingkat pelayanan moda transportasi tidak efisien, idle capacity dan biaya tinggi, tidak transparan dan tidak terintegrasi. Ini barangkali nanti yang perlu sama-sama menjadi peluang bagaimana NLE ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat menjadi lebih efisien lagi. Inefisien yang lain adalah end-to-end platform. Jadi pada saat belum adanya platform logistik yang memberikan layanan dari hulu ke hilir, mulai dari perizinan, transport, pergudangan, dan lain. Ya, ini jadi suatu peluang. Boleh dikatakan satu gambaran di sini bahwa peranan dari NLE itu sendiri bagaimana menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut sampai dengan barang tiba di gudang. Kemudian bagaimana di dalam peranan ini berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta melalui pertukaran data dengan menggunakan simplifikasi proses, ada penghapusan repetisi dan duplikasi, dan mungkin dengan single profile yang didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik dan menghubungkan logistik. Dari sini bisa ada gambaran bahwa di NLE ini sebagai National Logistic Ecosystem itu terdapat beberapa platform yang nantinya terhubung dengan NLE. Ada finance atau asuransi, di sini perbankan, ada platform terminal operator, ya di sini kami pada posisinya karena Tanjung Priok itu masih dikelola oleh IPC walaupun terdapat beberapa terminal, maka kami mencoba nanti bagaimana solusinya dari beberapa aplikasi, perbedaan aplikasi sehingga menjadi satu. Kemudian juga di sini adanya platform container depot, shipping line, platform tracking, platform warehouse, platform logistik lainnya, INSW,
ada INA Portnet, nah, ada OSS dan lain sebagainya. Ini akan satu di dalam National Logistic Ecosystem ini. Kemudian tadi sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan prinsip kolaborasi dari NLE ya sama, tidak menghilangkan kewenangan proses bisnis dan layanan di masing-masing entitas, yaitu tadi di masing-masing platform akan menggunakan sendiri, mempunyai bagian subnya. Kemudian menghubungkan output dari sistem menjadi input bagi sistem lainnya sehingga lebih efisien, yaitu ada standarisasi, barangkali aplikasi standarisasi format. Ketiga, diharapkan menerapkan single submission, single billing, single payment, atau single risk management. Keempat, sebagai alat kontrol memantau layanan sesuai dengan perundangan. Yang kelima, mendorong standarisasi layanan, standarisasi biaya, studi kelayakan, dan sertifikasi. Next. Bagaimana IPC dukungan terhadap NLE, bahwa tadi saya katakan NLE adalah ekosistem logistik yang menyelesaikan arus lalu lintas barang dan dokumen. IPC mendukung implementasi NLE dengan kolaborasi sistem layanan logistik, ya internasional dan domestik, pemerintah dan swasta dengan menggunakan SP2 online, melakukan penataan sistem data dan tata ruang kepelabuhan, jalur distribusi Tanjung Priok, one gate, one system, one billing. Bisa digambarkan bagaimana dari IPC, nah di belakangnya ini ada terminal-terminal yang terkait dengan INA Portnet, INSW, dan kemudian semuanya bergabung dalam NLE, ya, National Logistic Ecosystem. Next. Dalam penerapan ini juga sekaligus untuk menjawab apa saja sih menjadi tantangan IPC. Memang tidak bisa dihindari pada saat pelabuhan Tanjung Priok itu tumbuh gitu ya. Kita itu tumbuh dari tadi pagi, mungkin kita mendiskusikan dengan teman-teman stakeholder, mungkin dari beberapa bapak yang hadir di sana, bahwa pelabuhan Tanjung Priok ini tumbuh gitu kan. Tumbuh baik secara fisik maupun secara layanan. Dan sekarang eranya adalah era informasi, di mana kita selalu berusaha mencari solusi bagaimana bisa memberikan pelayanan yang menjadi lebih efisien dan efisien. Mungkin hari ini paling efisien ini, next-nya bisa efisien bentuk yang lain. Jadi yang terjadi tantangan dari IPC saat ini adalah implementasi sistem layanan secara silo, Pak, di masing-masing terminal. Tidak ada konsolidasi dan integrasi sehingga relasi dengan stakeholder bersifat many to many. Jadi terlalu banyak di sini kan. Duplikasi, ya, profil stakeholder dikelola secara ya silo tadi masing-masing sehingga terjadi duplikasi dan repetisi dalam pengelolaan profil. Dan tidak ada single sign on ataupun tidak ada share profile. Di sini boleh dikatakan bisa dilihat bahwa bagaimana custom, government agent, cargo owner, freight forwarder bisa digambarkan, Bang. Itu masing-masing dikelola masing-masing menjadi dikelola oleh aplikasi masing-masing. Ada NPCT One, IPC, DICT Koja, MAL, dan lainnya yang ada di terminal ini. Dan bahkan mungkin nanti kita juga mendorong adanya untuk domestik semuanya kita libatkan. Ya. Seperti sampai tadi sebagai contoh bahwa ada beberapa varian di dalam terminal operation system. Di Tanjung Priok ada Opus, ada AITOS, ada NPK-TOS, LineOS, ada Simbarang, ada Kartos, gitu kan. Kemudian kita rencana ke depan itu ada yang namanya simplikasi terminal operation system. Ada Extos. Extos ini mungkin penamaan yang belum kita clearkan, tapi ini kaitannya untuk terminal ya.
bandara terminal, multipurpose, kita mungkin nanti akan dipadukan. Ada Kartos khusus untuk Kartos ini adalah untuk kar terminal. Kemudian kita ada billing pun kita ada nanti macam-macam sesuai dengan keperluannya. Jadi, disampaikan bahwa itulah, jadi tantangan IPC, ada silo, ada duplikasi, ada kaitan dengan standarisasi daripada model, kemudian ada visibilitas data, jadi transparansi, kaitannya seperti itu, relevan seperti apa. Next. Apa yang kita harapkan dan kita ingin lakukan bahwa ke depan kita melakukan transformasi di IPC juga terkait dengan integrated billing system. Kita ada dari masing-masing di sini kelihatan ada beberapa macam ya, ada service, ada SIM barang, line on, SIM rupa-rupa, SIM kapal, ada SIM kapal lagi, ada SIM terminal yang bawah itu, ada opus, ada SIM barang dan macamnya. Nah, menjadi apa ke depan ini? Nah, ini kita sedang berusaha kembali, kita nanti ada yang namanya menjadi IPC Hub. Ya, ini ada IPC Hub di mana untuk billingnya ada integrated billingnya sendiri. Jadi di kapal ada PMS MOS ya, Maritime Operation System. Kemudian di terminal-terminal itu adanya Extos. Jadi ada dua pelayanan utama yang sebenarnya yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu antara kapal dan barang. Jadi nanti ada dari bermacam-macam itu kita akan integrasikan menjadi satu, dan itu nantinya wujudnya akan menjadi IPC Hub gitu ya, IPC Hub yang akan menjadi bagaimana kita menjadi single diberikan pelayanan. Kemudian berikutnya kami sampaikan langkah apa penataan yang terkait dengan di pelabuhan ini. Memang ada beberapa yang langkah-langkah yang yang dilakukan untuk kaitan dengan penataan NLE ini yang targetnya dari 2020 sampai 2024. Pertama, simplifikasi proses bisnis pelayanan di bidang logistik, dan ini kita diskusikan dengan timnya NLE ya. Ini hasil diskusi dengan tim NLM, bapak-bapak juga terlibat di sini. Nanti bisa dikorek kalau memang tidak tepat. Ini ada yang mulai dari bulan Juni 2020 sampai dengan targetnya di 2022. Yang kedua, ada kolaborasi sistem pelayanan logistik internasional dan domestik, pemerintah dan swasta, yang khusus terkait sektor pelabuhan. Ada platform kolaborasi pelayanan peti kemas yaitu SP2, kemudian end-to-end-nya sampai dengan Desember 2002 ada layanan penuh untuk siklus inbound dan outbound. Ketiga, fasilitasi kemudian transaksi pembayaran penerimaan negara dan antar pelaku logistik. Kita targetkan journey sampai dengan November 2021, kolaborasi pembayaran online, DO, SP2, dan pemesanan